Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Zonggu dan yang lainnya dikepung oleh kelompok klan pembunuh darah. Mereka juga bermaksud memurnikan mereka menggunakan formasi pemurnian darah untuk meningkatkan kultivasinya ke langkah ke-8 keabadian Kaisar. Namun Longbio bukanlah seorang vegetarian. Dia terus berusaha untuk melawannya. Walaupun pada akhirnya dia harus terjebak di dalam kepopong darah. Saat pria berjubah merah darah ingin membunuh Zonggu, tiba-tiba muncul sesosok orang yang menghentikan serangannya. Ketika serangannya dihentikan, pada saat ini pria berjubah merah darah itu langsung mengerang kesakitan dan sosoknya melesat mundur ke belakang. Dan terlihat garis darah tergambar di udara. Pria itu terhuyung-huyung dan baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya setelah mundur ratusan kaki. Terlihat telapak tangannya terkulai dan itu tidak ada jarinya lagi. Kemudian darah menetes beberapa saat. Namun dalam sekejap mata, lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kau punya rencana yang keji terhadapku dan melakukan serangan diam-diam. Ucap pria berjubah merah darah melihat sosok yang tiba-tiba muncul dengan mata yang muram. Namun tentu saja dia tidak tahu bahwa orang-orang ini hanyalah pelindung untuk melindungi Xiaoyan yang berada di dalam gua. Alasan mereka tidak mengetahui keberadaan Xiaoyan adalah karena Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa alamnya untuk menutupi auranya, sehingga mereka tidak menyadarinya. Pada saat pertama kali muncul, anggota klan pembunuh darah ini terlalu percaya diri, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius Zonggu dan yang lainnya, sehingga mereka kurang berhati-hati. Hanya seorang bajingan, tidak perlu berkelompok untuk melawan kalian. Ucap Xiaoyan memandang pria berjubah merah darah itu tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin. Sungguh orang yang sombong. Sebelumnya aku tidak memperhatikanmu. Tanpa diduga, aku terluka oleh langkah ke-6. Ucap pria berjubah merah darah memandang Xiaoyan dan tentu saja dia bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Sehingga dia tidak bisa menahan tawa yang sinis. Setelah menstabilkan tubuhnya, pria berjubah merah darah itu perlahan mengangkat tangan kanannya. Saat berikutnya di belakangnya muncul lautan darah merah yang luas. Setelah merasakan nafas Xiaoyan yang berfluktuasi di langkah ke-6, namun dia sempat tidak bisa menahannya. Faktanya, alasan mengapa dia bisa melihat kekuatan Xiaoyan secara sekilas adalah karena dia sengaja melakukannya agar lawan meremehkannya. Adapun kekuatan fisiknya selama tidak disebarluaskan dengan sengaja, maka lawan tidak akan menyadarinya. Langkah ke-6, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau sungguh punya keberanian untuk melawanku? Ucap pria berjubah merah darah. Setelah dia selesai berbicara, mata pria itu tiba-tiba menjadi dingin. Tentu saja dikalahkan oleh langkah ke-6 membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Saat berikutnya dia merentangkan telapak tangannya ke arah Xiaoyan dan menekannya ke udara. Segera lautan darah muncul di mana-mana. Dalam sekejap telapak tangan darah yang mengerikan mengembun di udara. Panjangnya 1000 kaki dan mengandung kekuatan keabadian. Gemuruh yang memekakan telinga itu bahkan lebih kuat dari telapak tangan yang mengenai Longbio sebelumnya. Seiring dengan telapak tangan darah besar yang berjatuhan, sosok Xiaoyan langsung bergerak ke arah yang lain. Saat dia berada di udara, dia hanya meletakkan tinjunya kembali ke pinggangnya. Xiaoyan tampak tenang menghadapi telapak tangan berdarah, hingga itu benar-benar menghalangi sosok Xiaoyan. Pada saat ini telapak tangan yang berdarah tiba-tiba berhenti dan suara gemuruh menyebar ke segala arah. Kalau hanya langkah ke-6, telapak tanganku saja sudah cukup untuk menekanmu. Segera setelah pria berjubah merah darah itu bergumam pada dirinya sendiri, telapak tangan berdarah yang dia banggakan tiba-tiba terguncang lalu meledak. Momen ledakan meninggalkan bekas benang yang melintasi mata pria berjubah merah darah. Kemudian pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tetapi itu sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Dalam pantulan mata pria berjubah merah darah itu, ada sesosok yang datang seperti kilat.
Seketika tinju yang seperti guntur mengarah ke dadanya dan sepertinya menuju ke jantungnya. Meski pada level langkah itu jantung tidak lagi lemah, namun itu masih mengandung banyak kekuatan keabadian. Dan tentu saja masih menjadi pilihan pertama saat terjadi konfrontasi. Tepat ketika tinju Xiaoyan berjarak satu telapak tangan dari dadanya, tiba-tiba cahaya kemasan muncul dan telapak tangan misterius muncul di dadanya. Segera tinju Xiaoyan mengenai perisai emas yang dibuat oleh rune misterius ini. Tetapi itu hanya bisa memblokirnya sebentar dan langsung hancur seketika. Sehingga tinju Xiaoyan masih mengenai dada pria berjubah merah darah itu. Saat angin kencang dan kekuatan yang disebabkan oleh pukulan ini menimpanya, segera dampak yang mengerikan itu menyebabkan jubah bagian atas tubuhnya meledak. Terlihat seteguk besar darah tiba-tiba keluar dari dadanya. Dadanya tampak cekung dan tatapan matanya memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Serangan itu begitu tiba-tiba, dan dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan sangat kuat. Sial, ini bukanlah kekuatan tempur yang bisa dimiliki oleh langkah ke-6. Orang ini pasti menyembunyikan kekuatannya. Ucap pria berjubah merah darah yang mulai kehilangan pusat gravitasinya baru saja bereaksi. Sekarang dia mungkin benar-benar merasa dirugikan. Mungkinkah semua orang-orang yang muncul di hadapanku ini adalah umpan? Apakah kau sengaja mencoba menjebakku? Itu rencana yang sangat mendalam. Namun aku tidak bisa lari. Meskipun kami berusaha sekuat tenaga untuk membunuh orang ini, menurutku kerugian ini tidak akan sebanding. Ucap pria berjubah merah darah itu bergumam di dalam hatinya dan matanya langsung menyipit. Segera dia dengan cepat mundur ke belakang dan keluar dari dalam formasi ini. Saat mundur, pria berjubah merah darah itu meraung dengan marah. Kemudian lebih dari selusin sosok mengikuti di belakangnya. Setelah merasakan satu pukulan Xiaoyan, itu membuatnya merasakan krisis yang kuat sehingga dia ingin melarikan diri. Sekarang dia merasa seperti mangsa yang mendatangi pintu pemangsa. Faktanya mereka melakukan ini karena kurangnya sumber daya di sini. Sehingga sepertinya hanya inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan sumber daya. Oleh karena itu Xiaoyan tidak berniat membiarkannya melarikan diri. Segera guntur muncul di bawah telapak kakinya. Dan dia mengejar pria berjubah merah darah dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun pada saat ini kekuatan besar tiba-tiba muncul. Dan seluruh formasi meledak dengan keras menyapu seluruh ruang yang ada di sekitarnya. Saat formasi itu meledak, kecepatan Xiaoyan juga menjadi terpengaruh. Walaupun demikian, saat ini Xiaoyan sudah berada sekitar 10 kaki dari pria berjubah merah darah. Melihat kecepatan Xiaoyan, pupil mata pria berjubah merah darah itu tiba-tiba menyusut. Segera dia berlari dengan kecepatan penuhnya sambil menyebarkan formasi penghalang. Sekarang dia tidak berani ragu sama sekali. Dan pria berjubah merah darah tidak berani menoleh ke belakang. Ikuti aku masuk. Ucap pria berjubah merah darah itu berteriak ke arah kelompoknya. Dan seketika mereka semua berubah menjadi pelangi panjang. Adapun arah yang mereka tuju persis di mana letak istana Zi berada. Saat ini mereka terus terbang di antara puncak berkabut yang dipenuhi kabut darah. Meskipun formasi tersebut tidak membahayakan Xiaoyan, tetapi itu sangat memperlambatnya. Sehingga ketika dia ingin mengejarnya lagi, pria berjubah merah darah telah tenggelam di dalamnya. Diikuti lebih dari selusin sosok yang menghilang di dalam kabut darah. Saat Xiaoyan baru saja tiba, dia hanya berdiri dan tidak memilih untuk mengejar mereka. Tentu saja dia tidak mau mengambil tindakan yang gegabah, apalagi dia belum menguasai medan di sini. Dengan situasinya saat ini, maka tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Sesaat kemudian Zonggu dan yang lainnya berhasil melarikan diri dari formasi dan segera datang ke sisi Xiaoyan. Sepertinya situasi di sini menjadi tidak terkendali karena terjebak di sini untuk waktu yang lama, sehingga membuat orang-orang ini memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Ucap Xiaoyan bergumam pelan dan matanya sedikit menyipit. Hal ini pernah terjadi sebelumnya saat dia melakukan retret. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka semua saling bertarung untuk menjarah sumber daya satu sama lain. Saat berikutnya Xiaoyan melihat ke arah keempat orang itu dan membalikkan telapak tangannya. Lalu mengeluarkan pil detoksifikasi yang dia sempurnakan. Dan memberikan masing-masing 3 pil kepada setiap orang. Aku menyempurnakan pil detoksifikasi untuk kalian. Setelah mengkonsumsinya kita akan pergi ke sana. Ucap Xiaoyan berkata perlahan.
Masing-masing dari 4 orang ini terluka dalam pertarungan tadi, dan mereka telah mengkonsumsi banyak energinya. Sementara energi spiritual langit dan bumi di sini sangat kurang. Bahkan kekuatan keabadian pun lebih langka lagi. Jika terlalu sering bertarung, maka akan membuat kekuatan tempur kalian semakin lemah. Namun hanya dengan terus berjuang, kita masih memiliki peluang untuk tetap hidup. Ucap Xiaoyan berkata dengan nada suara yang tegas. Mendengar kata-katanya, keempat orang itu mengangguk dan langsung duduk bersila. Saat berikutnya, Zhonggu, Longbio, dan Jin Dongming pulih dengan cepat. Kecuali si Xiao yang terluka paling parah. Tentu saja mereka berempat ini terluka karena berusaha untuk melindungi Xiaoyan yang sedang membuat pil detoksifikasi di dalam gua. Sejauh ini Xiaoyan belum menemukan sesuatu yang aneh dari mereka. Tentu saja itu juga karena dia cukup kuat, sehingga orang-orang ini tidak mungkin berani bertindak gegabah. Pada saat ini Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya melihat ke arah puncak yang diselimuti kabut hitam, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Namun saat Xiaoyan sedang melihat ke puncak gunung, tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang aneh dari arah langit. Perasaan ini, setelah melihat ada yang aneh, Xiaoyan mengerutkan kening dan bergumam. Saat ini mata Xiaoyan menyipit dan menjadi gelap. Keanehan barusan membuat nafas Xiaoyan terasa sesak, dan itu bisa dianggap merupakan ancaman yang kuat. Jika dilihat sekilas, yang aneh adalah arah tatapannya, sehingga itu membingungkan Xiaoyan dan bahkan membuatnya mulai meragukan tempat ini lagi. Xiaoyan bisa merasakan tatapan ini berasal dari langit. Meski tidak ada larangan total untuk terbang di sini, namun ketinggian terbangnya sangat terbatas. Pada saat ini Xiaoyan terus memperhatikan arah tatapan itu. Jika itu datang dari area yang diperbolehkan terbang, maka dia pasti bisa melihatnya secara sekilas. Xiaoyan menyadari bahwa awan berada di zona larangan terbang, dan pada dasarnya mustahil jika seseorang berada di dalam zona larangan terbang untuk bersembunyi dari orang-orang. Xiaoyan meyakini bahwa tatapan yang dirasakannya pasti datang dari ketinggian langit. Xiaoyan juga merasakan ketakutan dengan tatapan itu dan berpikir bahwa itu adalah eksistensi yang kuat. Keabadian para dewa, ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Namun hal ini bukan berarti dia belum pernah melihat keabadian para dewa sebelumnya. Meski begitu, dia belum pernah merasakan perasaan tertekan seperti ini. Tatapan itu jelas tidak hanya datang dari kekuatan yang kuat, tetapi juga mengandung permusuhan yang sangat kuat. Ucap Xiaoyan bergumam lagi sambil memikirkan sesuatu. Saat ini Longbio membuka matanya dan berdiri, sehingga tindakannya mengganggu pikiran Xiaoyan. Namun setelah beberapa saat, perasaan itu menghilang begitu saja. Mungkinkah itu Jimmy? Tiba-tiba Longbio berkata perlahan. Saat mendengar kata-kata Longbio, Xiaoyan segera menatap ke arahnya. Sebelumnya Xiaoyan sedang memikirkan urusannya sendiri. Namun Longbio tidak pernah menyadari betapa suramnya mata Xiaoyan sekarang. Saat melihat ke arah Xiaoyan, Longbio tiba-tiba berkeringat dingin dan dia tidak mengetahui kesalahannya. Apa yang terjadi? Ucap Longbio berkata dengan hati-hati. Dan kata-kata ini benar-benar membuat Xiaoyan kembali sadar. Saat itulah Xiaoyan mengalihkan pandangannya lagi dan melihat pegunungan yang diselimuti kabut hitam. Namun Longbio menjadi semakin gugup saat melihat Xiaoyan tidak menjawabnya. Setelah berdiri sesaat, dia dengan hati-hati hendak duduk bersila lagi. Namun tiba-tiba Xiaoyan berbicara yang membuatnya sangat terkejut. Tanpa menunggu apapun, Longbio yang bahkan belum duduk sempurna langsung berdiri dan menjawabnya. Sebenarnya kau berasal dari dunia mana? Ucap Xiaoyan bertanya dengan tenang seperti sebelumnya. Namun saat mendengar pertanyaan ini, Longbio sedikit terkejut. Tentu saja ini merupakan rahasia baginya. Namun sekarang dia merasa tidak berdaya. Secara logika Zhonggu adalah masternya. Tetapi selama beberapa waktu ini, dia telah mengamati Jin Dongming dan Zhonggu. Walaupun tampaknya Xiaoyan juga memiliki tanda segel budak dewa, namun dia adalah tuan yang sebenarnya. Pada saat ini Longbio dipenuhi dengan keraguan. Tetapi dia tahu tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Jika dia melakukannya, maka dia bisa dianggap membuat kesalahan. Setelah memikirkannya beberapa saat, dia merasa sepertinya harus menjawab pertanyaan Xiaoyan. Bagaimanapun dia meyakini bahwa identitas Xiaoyan tidaklah sesederhana di permukaan.
Saat Long Biao sedang berpikir, Xiaoyan menoleh sedikit. Melihat Long Biao yang masih tampak penuh keraguan, segera dia merasakan aura penindasan yang kuat muncul dari Xiaoyan. Aku berasal dari dunia Dewa Sembilan Surga, ucap Long Biao terbata dan segera menjawabnya. Mendengar kata-kata Long Biao, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Setelah mendengar dunia Dewa Sembilan Surga, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Dia mengetahui dunia ini saat berada di alam dewa kekacauan. Dan dunia Dewa Sembilan Surga seharusnya menjadi pemimpin dari 9 kekuatan dunia saat ini. Sebelumnya Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa Long Biao sebenarnya berasal dari dunia Dewa Sembilan Surga. Secara alami, dunia Dewa Sembilan Surga memiliki sumber daya yang cukup. Mengapa kau mengambil resiko untuk datang ke sini? Ucap Xiaoyan bertanya lagi tanpa melihat ke arah Long Biao. Aku merasa malu untuk mengatakannya. Sebenarnya aku telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak boleh aku singgung. Aku terpaksa dan tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik untuk meninggalkan dunia Dewa Sembilan Surga. Pada akhirnya aku sampai di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis ini. Aku hanya tidak menyangka bahwa setelah memasuki dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, aku akan menghadapi bencana seperti ini. Ucap Long Biao berkata sambil tersenyum pahit. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Long Biao, dia terdiam sejenak. Lalu setelah beberapa saat, Xiaoyan mulai bertanya lagi. Apakah kau ingin kembali ke duniamu? Tanya Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengatakannya, Long Biao tampak berpikir sejenak. Begitu aku pergi dari sana, maka tidak mungkin untuk kembali lagi. Aku juga tidak mau melewati portal antar dunia lagi. Dan sebelumnya aku bisa melewatinya karena kebetulan. Bisa dikatakan bahwa aku beruntung bisa keluar dari sana dan masih bisa bertahan hidup. Ucap Long Biao sambil menghela nafas panjang. Jika difikirkan, tampaknya berteleportasi dari dunia Dewa Sembilan Surga ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis sangatlah berbahaya. Namun Xiaoyan datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis melalui pagoda emas. Sedangkan yang lainnya seperti Long Biao, Xiaoyan tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Dan dia juga tidak mengetahui bahaya yang dihadapi mereka. Jadi dia tidak bertanya apa-apa lagi. Ngomong-ngomong saudaraku, kau sebenarnya sangat kuat. Apakah kau juga kurang beruntung sehingga terperangkap di tahanan dewa dan dijadikan budak dewa mereka? Saat melihatnya, Long Biao mulai bertanya dengan rasa penasaran. Sama seperti dirimu, aku sedang sial saja. Ucap Xiaoyan menjawab dengan santai. Saudaraku, tahanan dewa ini sangat kuat. Mereka membuat ilusi di dalamnya dan hampir sulit membedakan antara dunia asli dan dunia ilusi itu. Biasanya itu akan berubah berdasarkan pada ingatan dan fantasi masing-masing orang yang terjebak di dalamnya. Dan tahanan dewa itu juga menampung banyak orang secara bersamaan. Ucap Long Biao berkata dengan serius. Long Biao, siapa orang terkuat di dunia Dewa Sembilan Surga? Ucap Xiaoyan. Secara alami dia tidak tertarik dengan cerita tentang tahanan dewa. Sehingga dia mengabaikan apa yang dikatakan Long Biao dan mengajukan pertanyaan tentang dunia Dewa Sembilan Surga. Sosok nomor 2 di alam dewa kekacauan mengisyaratkan bahwa dia berasal dari dunia Dewa Sembilan Surga. Dan itu adalah sesuatu yang biasanya dia katakan. Selain itu, pada pertemuan terakhir, dia mengatakan akan melakukan perjalanan keliling dunia untuk mencari senjata rohnya. Identitasnya tidaklah sederhana. Dia adalah Dewa Yang. Tetapi dia sudah wafat. Sebelum pergi, aku mendengar rumor bahwa ada seseorang yang telah menjadi orang nomor 1 di dunia Dewa Sembilan Surga. Keberadaan itulah yang menggantikan orang terkuat di dunia Dewa Sembilan Surga. Mereka menyebutnya Juyang Tianxun. Dikatakan bahwa dia sebagai reinkarnasi Dewa Yang. Apakah berita itu benar atau tidak? Aku tidak memahaminya dengan jelas. Ucap Long Biao menjawab dan menjelaskan apa yang dia ketahui kepada Xiaoyan. Juyang Tianxun. Lalu tahukah kau namanya yang sebenarnya? Tanya Xiaoyan kembali. Dan akan lebih baik baginya untuk mendapatkan informasi secara detail. Selama di alam dewa kekacauan, dia hanya bisa mendengar. Namun karena pengetahuannya terlalu sedikit, dia tidak dapat membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Nama asli Juyang Tianxun adalah Waken. Gumam Long Biao perlahan lalu melanjutkan kata-katanya. Saudaraku,
Simpanlah nama ini di dalam hatimu secara diam-diam. Long Biao merasa ragu untuk mengatakannya, namun dia tidak punya pilihan. Baiklah, terima kasih sudah memberitahuku. Mungkin aku akan berkesempatan mengunjungi dunia Dewa 9 surga di masa depan. Dan aku akan mengajakmu untuk pergi bersamaku ketika waktunya tiba. Ucap Xiaoyan berkata dengan suara yang tenang. Namun Long Biao tersenyum pahit mendengar kata-katanya. Sebenarnya dia tidak ingin kembali, karena jika dibandingkan dengan situasinya saat ini, dia masih merasa jauh lebih baik. Bagaimanapun jika dia kembali, maka itu akan menjadi jalan buntu. Setidaknya jika tidak ada kesalahan di sini, maka dia tidak akan mati untuk saat ini. Saat mereka sedang berbicara, baik Zonggu maupun Jin Dongming telah membuka mata mereka. Keduanya telah memulihkan luka-lukanya. Hanya saja si Xiao yang mendapatkan cedera paling serius, pemulihannya masih lebih lambat. Dan Xiaoyan juga sepertinya menyadari situasinya saat ini. Namun si Xiao yang belum sembuh total telah membuka matanya. Ayo pergi. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengajak mereka semua bergerak. Tentu saja dia tidak ingin melanjutkan pertanyaan lagi pada Long Biao. Bagaimanapun masalah ini bisa dianggap rahasia. Jika seseorang menanyakan pertanyaan yang sama kepada Xiaoyan, maka orang yang menanyakan pertanyaan itu mungkin sudah mati sekarang. Pengungkapan situasi apapun tentang dunia asal itu dianggap merupakan pelanggaran keyakinan. Apapun yang terjadi, setiap orang harus melindungi dunianya sendiri. Jika seseorang membocorkan rahasia tentang dunianya, maka sebagai premisnya adalah kematian. Saat berikutnya setelah jeda, kelima orang itu berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menuju kabut hitam. Setelah kelima sosok itu menghilang ke dalam kabut hitam, tiba-tiba sesosok muncul dari udara tipis. Tatapannya seperti obor memandang ke dalam kabut hitam. Jika Xiaoyan melihat wajahnya, maka dia pasti akan familiar dengannya. Sosok tersebut tidak lain adalah avatar Yuan Shen milik Cimi yang telah pergi dari Xiaoyan sebelumnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.